ya wajah sururi ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa qali, anta misbahus suduri ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah. Dan jangan meremehkan diri Anda sendiri. Ini mulia. Dan itu pilihan Allah. Kalau Anda tidak mensyukuri, karunia ini akan dicabut oleh Allah, lalu dipindah Anda di tempat yang setiap saat Anda bermaksiat, dari tempat yang setiap saat Anda beri mendapatkan pahala. Jangan meremehkan termasuk ilmu matematik, sekalipun saya buat contoh ilmu bahasa Inggris. Seorang sarjana bahasa Inggris, mengajar bahasa Inggris, membuat kursus, buka kursus, ramai yang datang. Cuman kursus ini adalah mengajarkan bahasa Inggris, kemudian alumni tempat kursus untuk jadi guide mengantarkan orang yang tidak beriman, berzina, melakukan kemaksiatan. Lihat gurunya, biarpun katanya ahli tahajud, dapat dosa. Tapi di saat guru bahasa Inggris yang katanya bukan ilmu agama, yang diajarkan anak ahli sujud, anak ahli ibadah, para santri, ketahuilah semuanya itu ternyata menjadi pahala. Beda hasilnya, dia pun sama-sama ngajar. Dan itu yang kita cari di akhirat, yaitu kaya di akhirat. Maka jangan meremehkan ilmu apapun yang Anda ajarkan, wahai para pembimbing, para guru. Selagi yang Anda urusi adalah para santri, maka Anda bersama Nabi Muhammad, bersama wasiat Rasulullah. Karena Nabi pernah menyebutkan, idza ja'akum qaumun yatlubuna al-ilma qulu marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah wa qnuhum. Nabi pernah menyebutkan, kalau ada sekelompok orang menuntut ilmu, para santri, sambut mereka. Sambut marhaban marhaban. Digelari Nabi, marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah. Selamat datang wahai wasiatnya Rasulillah. Apa makna wasiatnya Rasulillah? Allah menitipkan segala kebaikan melalui anak-anak ini. Waqnuhum, dan perhatikan mereka. Jadi mereka wasiatkan kepada siapa saja yang pengen mulia, siapa saja yang pengen berjaya, siapa saja yang pengen beruntung, hendaknya peduli pada para santri. Anda punya ilmu apapun, gunakan untuk muliakan mereka. Sehingga kalaupun Anda tukang masak, mendengar suara ini, Anda tukang masak di mana? Coba Anda jadi tukang masak di tempat pelacuran, tempat judi, tempat mabuk, lihat masak Anda jadi dosa. Akan tapi Anda masak di tempat semacam ini jadi pahala. Kalau sudah menjadi pejuang baginda Nabi, tidak boleh ada yang diremehkan. Tidak boleh ada, mereka adalah mulia biarpun tukang masak. Secara zahir seorang tukang masak kurang berarti. Biarpun ustaznya cerdas, pinter, hebat, santri nggak makan, nggak mau belajar. Tukang cuci, tukang sapu, pokoknya siapapun yang merasa sudah bergabung, jangan meremehkan pilihan Allah ini. Hati-hati, dicabut oleh Allah, sehingga dipindah ke sebuah tempat, di situ dia bermaksiat. Naudzubillah, ini indah. Maka kalau sudah di tempat semacam itu tidak serius, Anda pengen apa?
mensyukuri nikmat Allah itu menseriusi. Serius di saat mengajar ilmu matematik, bahasa Inggris, membersihkan, cuci buku, apa semuanya. Saya serius. Anda harus merasa bahwasanya Anda saat ini dengan Rasulullah. Ya pun ilmunya bukan ilmu sholawat. Anda harus merasa Anda dengan baginda Nabi. Makanya kalau ada donatur yang biasa berjuang, Anda beruntung. Mungkin saat ini dia menikmati mobil mewahnya di rumah gedung megah, tidur kasur empuk. Cuman karena dia telah mengikat dirinya dengan perkumpulan kemuliaan ini. Setiap anak melakukan sujud dan ngaji, pahalanya mengalir kepadanya. Hanya orang cerdas yang bisa semacam itu. Makanya harus yakini jangan sampai berada di tempat semacam ini gundah. Ada suatu ketika ada godaan. Aduh, saya pengen. Mungkin secara materi tidak banyak, akan tapi ketahuilah. Secara materi kadang di tempat semacam ini memang ujiannya secara materi tidak banyak. Lalu di luar mungkin lebih banyak. Coba. Di luar mungkin lebih banyak materi. Tapi apa yang harus kita bayar? Akhlak harus kita bayar. Rusaknya akhlak kita bayar berapa? Belum lagi anggap saja di tempat ini dapat misalnya 500.000, di tempat lain mungkin 1.500.000. Tapi karena pergaulan kita sudah di luar, selera kita mulai berubah. Sama saja nyungsep akhirnya pada akhirnya. Dan dia meninggalkan tempat yang penuh berkah, banyak pahala. Maka rugi kalau orang sudah masuk di tempat lalu berpikir untuk keluar. Mestinya bahasa ini proyeknya baginda Nabi ini. Saya harus besarkan di tempat ini. Aku ingin mati di tempat semacam ini. Berjuang, terus berjuang dan berjuang. Ini yang selalu kami serukan siapapun yang berada di tempat mulia. Jangan sampai tidak mensyukuri nikmat tidak akan dicabut oleh Allah. Kalau belum bawa orang yang bersama Anda, kalau suaminya belum, suruh bergabung agar suaminya bisa aman. Karena di sini ada akhlak, ada doa para santri. Bukan saja untuk kita, untuk keturunan kita. Ini saya mulai dari para asatidz, para ustadzatnya. Harus yakin bahwa ini tempat mulia. Dan karena kita urusan kita dengan baginda Nabi, maka kita harus bisa membedakan antara dua, jam manajemen sama jam dakwah. Jam manajemen harus rapi, tapi jangan seperti kita bekerja di pabrik perusahaan bangsa manusia untuk urusan duniawi. Kita bukan di perusahaan. Kalau perusahaan jam manajemen selesai. Setelah itu urusan. Tapi tidak Anda dengan Nabi. Selesai jam manajemen, Anda tidak akan lepas. Kecuali Anda masuk jam dakwah. Ini harus pahami para ustaz, asatidz. Jangan sampai ustaz kalau sudah jam kerja selesai langsung wah seolah bukan ustaz lagi. Berarti dia kayak di perusahaan, kurang tulus. Ada jam manajemen sesuai dengan aturan waktu yang telah ditentukan oleh manajemen. Setelah itu apa? Saya selesai jam manajemen. Tapi saya dengan Nabi kok, saya masuk jam dakwah saya. Sehingga biarpun sudah selesai jamnya, dia masih berpikir bagaimana kemajuan santri, bagaimana kebaikan santri, dan dia yakin justru inilah pahala yang lebih gede. Karena tanpa hitungannya dengan Allah dan Rasulnya. Kalau semua berpikir semacam ini akan maju sebuah program dakwahnya Nabi. Cuma ada sebagian orang kalau sudah selesai, HP ditutup, nggak mau komunikasi, nggak mau, seolah-olah nggak ada urusan dengan pondok pesantren, dia tidak kenal Nabi Muhammad. Kalau kenal Nabi tidak selesai, alhamdulillah. Jam manajemenku sudah tuntas, alhamdulillah. Sekarang aku masuk jam spesial, khusus jam dakwah. Aku bersama Rasulullah. Di luar waktu. Tapi dia berpikir bangsa santri, bahkan sampai di rumah pun diskusi dengan istri atau dengan suaminya masih di seputar bagaimana memajukan santri karena dia sudah kenal baginda Nabi Muhammad SAW. Ini harus dipahami. Mungkin untuk para pejuang sudah sampai sini, saya ingin diskusi dengan anak-anakku yang soleh-soleh. Jadi semuanya yakin ini ada program kemuliaan. Apa yang disampaikan beliau, pengasuh kita semuanya, Masya Allah. Dengan ketawaduannya, jadi sudah punya ilmu belajar. Kita perlu orang-orang yang seperti itu tawadu. Dan semoga Allah menjadikan kita ahli tawadu yang sesungguhnya. Dan semoga berkembang. Kami husnudzon pondok ini akan berkembang besar. Akan berkembang besar jika diurusi oleh orang-orang yang rindu untuk mengambil faedah dari guru-guru yang lain. Insya Allah beliau ini dan akan dijaga dan semuanya dijaga. Hanya perlu ada nasihat untuk semuanya. Kalau tidak ikhlas rugi. Kalau berjuang kalau tidak ikhlas rugi. Kami ada
pesantren di Al-Bahjah itu nggak ada istilahnya uang gaji, namanya uang barokah. Sebab kalau pejuang Nabi mau digaji berapa, nggak kuat saya bayar. Mau dengan Nabi Muhammad saya gaji, saya nilai berapa? Nggak, mahal banget. Anda itu mahal, surga mau ditukar dengan rupiah. Makanya kami sebut dengan uang barokah. Sedikit insya Allah berkah. Uang barokah. Nah ini kita tingkatkan ketulusan keikhlasan. Sehingga yang namanya berkah itu bagaimana? Orang lain dengan duit yang lebih banyak gersang hatinya, sehingga tuntutannya semakin besar. Kayaknya duitnya banyak, akan tapi ternyata tetap saja mereka merasa kekurangan, tidak diberi oleh Allah kepuasan, sebab kepuasan hanya dari Allah. Akan tapi dengan uang barokah yang dijalani, waktu mengambil uang barokah dengan ketulusan, berjuang dengan tulus, uang barokah menjadi hatinya tentram, indah. Nah, untuk itu harus ada ketulusan dalam diri kita, ikhlas di dalam berjuang. Kalau tidak ikhlas rugi kita. Tanda ikhlas kurang lebihnya ada 3. Kalau Anda ikhlas kenal Nabi, tolong perhatikan 3 hal. Kalau 3 hal tidak ada dalam diri Anda, koreksi diri Anda secepatnya. Jangan sampai kita berjuang di sini kelihatannya dengan Allah tapi tidak dengan Allah. Sehingga nanti waktu meninggal dicari pahalanya nggak ada, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, seperti orang yang mati di medan laga tapi cari pahalanya nggak ada. Karena berbuat bukan karena Allah. Ada 3 manusia yang dianggap mereka ahli surga. Yang satu mati di medan laga, yang satu ahli ilmu agama, ahli Al-Quran, seolah-olah ahli surga. Yang ketiga adalah ahli sedekah, seolah-olah ahli surga. Ternyata ditiadakan, pahalanya tidak dianggap, amalnya tidak dianggap oleh Allah, dan dikatakan mereka ahli neraka. Kenapa? Gak ada ketulusan di dalam hati. Maka tanda ikhlas yang pertama adalah istiqomah. Istiqomah, ikhlas itu kan tulus, yakin bahasanya ada janji Allah, dan saya yakin itu. Contohnya bukan urusan akhirat. Urusan akhirat kadang seperti khayal gitu, nggak gampang paham urusan akhirat. Kita buat contoh urusan dunia. Itu ada pabrik apa di sebelah sana tuh, yang punya 300 karyawan. Setiap pagi berangkat, pulang sore, rutin setiap hari. Ada atau tidak? Ada pabrik di sini, perusahaan apa urusannya yang gede di sini? Berangkat pagi, pulang sore, setiap hari istiqomah. Kenapa kok dia bisa istiqomah? Dia akan dapatkan gaji. Pertanyaannya, Anda kenal Allah atau tidak? Yakin atau tidak kalau Allah ngasih pahala untuk kita? Dan kalau ngasih ya setiap saat, setiap hari. Kenapa Pak hari ini berbuat baik, besok tidak? Kenapa hari ini semangat kursi santri, besok tidak? Apakah besok Allah tidak ngasih? Tanyakan diri Anda sendiri. Kalau Anda yakin bahwasanya Allah akan terus berikan pahala kepadaku, mengangkat derajatku, tidak akan aku putus. Terus aku tingkatkan kebaikan mengurusi santri. Itu istiqomah. Terus gak akan putus. Hari ini berbuat baik, besok ogah-ogahan. Berarti waktu ogah-ogahan dia lagi lupa dengan Allah. Kalau dia ingat Allah, seperti yang bekerja, mau tidur-tiduran, mau gak mau kerja, kebayang di PHK. Awas ya, kalau kamu tidak masuk 3 kali dipecat, berangkat lagi. Dengan Allah pun hendaknya kita lebih yakin. Kalau sampai kita seperti itu, nggak ada menunjukkan tidak ikhlas, lalu tidak dikasih pahala, mestinya kita lebih takut. Tanda ikhlas yang pertama adalah istiqomah. Tanda ikhlas yang kedua adalah itqan, serius. Coba tadi yang kerja di perusahaan, tak taunya bosnya ngasih kabar, ini kalian akan diamati semuanya ya bekerja, yang paling bagus kerjanya maka dapat bonus gaji 3 kali. 3 kali gaji sebulan jadi gaji 3 bulan, 3 kali gajinya. Cuma dipasang CCTV biar dinilai siapa yang kerjanya serius. Kerjanya apa, tidak pernah kita terjadi apa? Karena dia mengharapkan gaji lebih, maka dia serius kerja. Bahkan mungkin langsung cari mana CCTV-nya. Tak tahunya listriknya mati. Wah, listrik padam, selonjoran dia. Karena merasa tidak dilihat oleh CCTV. Bisa dilihat, dia serius lagi. Kenapa? Di balik itu ada bonus. Pertanyaannya yang sudah masuk wilayah dakwah ini, apakah pernah terlintas di hati kita semenit pun Allah tidak melihat kita?
Tidak, Allah selalu melihat. Allah selalu melihat kita. Bagaimana yang yakin Allah selalu melihat kita? Kok berjuang kita kok tidak tekun, tidak serius? Bonusnya bukan sekali, bukan 3 kali lipat gaji. Bonusnya kebaikan dari Allah kadang sampai 700 kali dilipat gandakan. Bahkan kadang dengan kesabaran ngurusi santri, bukankah sabar pahalanya? Terserah kamu minta berapa wahai hambaku. Ya kalau paham makna ini dia akan serius berjuang. Sehingga mana serius tadi ada, bukan saja jam manajemen, masuk jam dakwah. Sampai di rumah pun dilanjutkan, harus selesai ini urusan santri. Pokoknya sampai mau tidur, ketiduran pun mungkin dia masih dengan kerjaan pondoknya istimewa. Ya, ikon tanda ikhlas. Maksudnya apa? Bukan pengen dilihat oleh pemudir, bukan pengen dilihat oleh pengasuh, bukan dilihat oleh yayasan, bukan pengen dilihat oleh atasannya, tapi ingin dilihat oleh Allah. Itu tanda ikhlas. Yang kedua, tanda ikhlas yang ketiga. Kalau Anda memang ikhlas, Anda tidak pernah berpikir apakah jadi kepala atau jadi ekor. Kalau dalam sebuah tatanan dakwah ribut urusan kepala dan ekor, ketahuilah yang ternodai adalah hatinya, keikhlasannya. Jadi terserah. Kalau ternyata aku tidak jadi kepala, aku akan jadi ekor yang bisa dorong kepala biar laju. Begitu. Bukan bingung saja wanen. Ingat, tanda ikhlas adalah dia tidak pernah berpikir apakah jadi kepala atau jadi ekor. Sudah selesai, ini untuk para pejuang agar semakin semangat dakwah. Untuk anakku yang soleh dan solehah, kalian harus yakin kalian dipilih oleh Allah. Kalau orang tidak dipilih oleh Allah, nggak bisa seperti kalian. Ada cerita, ini cerita terjadi dengan sesungguhnya. Suatu ketika ada seorang keluarga kaya, cukup kaya raya. Cuma ibunya itu telah salah menyayangi anaknya. Jadi kalau menyayangi anak itu harus dituruti semua keinginan anak. Waktu itu ada seorang pengusaha yang zaman itu sangat kaya karena anak zaman itu sekolah SMA, masuk kelas 1 SMA sudah dibelikan mobil sendiri. Zaman itu tahun 90-an dibelikan mobil sendiri. Kamarnya kamar sendiri. Waktu itu belum ada handphone, YouTube belum ada. Jadi setiap ibunya pergi ke kota mana itu pulang hanya membawa hadiahnya. Film video yang pakai kaset tebal begitu zaman dulu. Mungkin yang seumur kami lumayan, ya pun kami belum terlalu tua tapi. Jadi zaman pakai video gitu. Ini ceritanya begitu. Saya pernah tahu. Jadi hadiah ibunya saking sayangnya dan anaknya memang sudah televisi. Suatu ketika, waktu itu bonceng naik mobil sama ayahnya melewati sebuah pondok pesantren. Tanya, Pak, itu apa sih Pak gedung itu? Itu pondok, nah. Pondok, Pak. Pondok itu enak, Pak. Pondok itu enak, Pak. Gitu. Abahnya bingung ngomong gak enak, gimana? Gak pernah pokoknya. Ya enak, gak enak. Maksudnya gak bisa jawab beneran, pokoknya enak ya gak enak. Iya kan? Oh ya itu tak cinta. Sampai pulang di rumah esok paginya sang anak dia tanya lagi, Bah, pondok itu gimana sih, Pak? Ya pondok. Tidak nginep sana makan sana. Wah, saya pengen mondok Pak. Kamu anak-anak. Iya Pak. Sampai diulang-ulang keinginan itu. Ngomong ke ibunya juga. Ibunya itu pokoknya keinginan anaknya baik dan buruk dituruti. Jadi waktu anaknya pengen mondok, iya saja ibunya nggak larang juga. Karena kalau keinginan anak nggak waduh lah, lumayan lah ibu ini. Dia pun nggak bener juga. Sang ayah senang bener nih. Kamu bener mau mondok? Betul. Disiapkan ngantar pondok. Ayahnya itu pesimis, gak semangat, masa paling seminggu juga pulang kan gitu. Dikasih baju sedikit, tas sedikit. Kunjungan pertama di bulan pertama kan boleh lihat. Ditanya, padahal kalau di pondok itu mandinya bagaimana? Di rumah kan kamar mandi sendiri. Di pondok itu ngantri. Yang ngantri kalau pondok tempat itu atau yang ngantri itu gayungnya di Eropa. Jadi kalau lagi mandi yang ngantri cintungnya, tahu? 1, 2, 3, 4, 5, 7 kelihatan. Dan jauh lagi main datang, wah sudah dekat, oh gitu. Ada yang nakal, itu juga ada kan? Kalau lagi ayah gitu. Jadi, padahal yang bertanya, waktu ayahnya ini cerita ini kisahnya ayahnya cerita pada akhirnya kepada saat itu. Kunjungan pertama anak ke sana, enak lah. Bingung ini, benar. Perasaan muka sama. Sudah, akhirnya apa?
dikirimi baju lagi. Paling 6 bulan ya kira. Sudah keluar dari SMA ya. Coba, tak tahunya sampai 6 bulan liburan di pondok itu kok berubah anak ini. Video-video dulu juga jarang dilihat. Tiba-tiba pas belum sudah 2 hari itu sudah siap-siap pengen siap balik ke pondok. Ya kan, sampai dia adalah mondok balik lagi, bodoh lagi, terjaga dan dia akan jadi seorang yang sukses. Ini sebuah kisah. Ada kisah lain lagi anakku. Seorang santri nangis waktu sudah nangis kayak itu peraturan waktu sholat nggak mau, jadi kan sumpah. Ustadznya juga kesel lah dengan anak semacam ini, disuruh ngaji nggak mau, ribet pokoknya. Akhirnya sampai ditunggu, mungkin ini karena di rumah biasa manja dan sebagainya, dipertahankan ya, dimaafkan sebulan, dimaafkan 2 bulan, 3 bulan gak ikut peraturan, pokoknya pengen pulang saja, sudah gak kuat, gak sabar sama Ustaz, akhirnya diputuskan untuk diantarkan pulang. Dipulangkan sudah dibungkus semua, diantarkan pulang. Rumahnya jauh, naik bis, setelah turun dari bis, bukan naik angkot, nyari tumpangan. Nyari tumpangan kalau ada mobil sayur, mobil apa itu baru naik. Jauh. Setelah itu turun jalan kaki lagi. Jadi berangkat pagi, bayangkan, padahal nggak jauh amat. Berangkat pagi nyampe itu baru sore. Sampai di tempatnya, mana naik titik ini? Mana rumahmu nak ini? Karena jam 3 sore, jam 4 sore kan masih kelihatan. Rumahnya rumah kampung, rumah real seperti itu, gede, banyak bolongnya, dan sangat sederhana. Kemudian dia assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Rumahnya ayahnya lagi keluar cari rumput. Ada beberapa kambing kecil di situ. Kemudian ini termasuk kisah ini ada sendinya, ada iramanya. Sang Ustaz sakit perut. Jangan ngantri Ustaznya sakit perut, maksudnya dia pengen ke toilet. Akhirnya kata anaknya, itu Ustaz, sana. Langsung ke belakang, nyari toilet, tidak ada. Adanya hanya lubang begitu, dikasih pijekan, injakan begitu, terus ke arah rumahnya dikasih kayak karung begitu. Yang penting ketutup ke arah rumah. Di sana adalah bebas. Dia bingung, nggak biasa kebuka begitu, nggak bisa. Cuma namanya sakit perut memaksa dia, ya sudah. Setelah itu gak ada airnya, akhirnya diantar sama anak itu pakai galon rusak begitu, wadah itu diantarkan begitu. Tuntas kisahnya. Kemudian tidak lama kemudian bapaknya datang, kaget, itu kenapa pulang? Anakmu nangis, nggak bisa. Nangis ayahnya. Minta ditolong bawa lagi, nggak bisa pak, anak nggak mau. Anak nggak mau pulang. Balik pondok tetap nggak mau, anak nggak mau, dan memang gurunya nggak mau juga. Sudah ditinggal, selesai kisah ini, renungan buat Ustaz. Uniknya, ini loh kisah ini. Kalau sudah seorang anak dipilih oleh Allah, bayangkan, dipilih oleh Allah di rumah lebih enak, ternyata tinggal di pondok lebih nyaman, biarpun pondok sangat sederhana, itu dipilih oleh Allah. Begitu sebaliknya, di rumah itu, anak yang satunya lagi, di rumah itu klosetannya nggak ada, tidurnya juga ditikar begitu, makan juga susah, hidup susah. Di pondok, padahal di pondok enak, karena pondok itu ada beasiswa juga, termasuk dia dapat beasiswa. Di pondok makan enak, kloset toilet yang ditutup, air banyak. Ternyata nggak mau di pondok. Kenapa? Karena tidak dipilih oleh Allah. Paham anakku? Jadi bukan pandang, bukan kalau sudah dipilih itu, biarpun katanya kaya raya di rumahnya, di pondok pun nyaman, tidak pernah ada masalah karena dipilih oleh Allah. Maka dari itu anakku semuanya, kalian sudah dipilih oleh Allah. Jangan sampai kalian tidak terima kasih, tidak syukur. Kalau sudah tidak dipilih oleh Allah, lihat gundah, pengennya keluar dari pondok, pengen keluar dari pondok, pengen keluar dari pondok. Ini sudah di tempat yang enak. Siapa yang beruntung dengan kalian, wahai anakku? Yang beruntung dengan kalian pertama adalah kalian sendiri. Nanti kalau kalian menghadap kepada Allah panjang umur, mati punya pahala banyak karena semua nafasmu hembusan nafasmu pahala. Langkah-langkahmu pahala, tidurmu pahala karena kamu tidur di taman surga. Siapa lagi yang beruntung? Yang beruntung ayah bunda. Ayah bunda sudah meninggal dunia, kira senang hari ini karena mendapatkan pahala banyak darimu. Siapa lagi yang beruntung dengan kalian? Orang-orang yang ngurusi kalian, tukang masak, donatur, semuanya yang mewakafinya akan beruntung semuanya. Maka anak-anak semua para santri, jangan sampai ada di antara kalian tidak terima kasih kepada Allah. Lihat tadi anak yang kaya raya manja di rumahnya, mobil sendiri zaman itu.
Kalau sekarang mobilnya sudah mobil mewah. Zaman itu, dan memang orangnya kaya, terkenal kekayaannya. Tapi ternyata kalau sudah anak itu dipilih oleh Allah, Allah beri di hatinya rasa senang. Dan yang dipilih oleh Allah di pondoknya ada dua macam juga. Nah, tetap dipilih oleh Allah, cuman ada yang dibikin senang oleh Allah, ada yang dibikin tidak senang. Ada yang pondok aja. Setiap liburan anak itu nangis pengen pamit. Dan dia memang sudah ngomong nangis gak kerasa di pondok. Gak kerasa di pondok pengen pulang, tapi dia tetap menjalankan kegiatan normal, pengen pulang. Setiap liburan pamitan dia ini mau pamit, insya Allah mau ridho. Setelah liburan datang lagi sampai 5 kali haji. Padahal dia nggak kerasa di pondok, orang tuanya juga ngizinin pulang. Tatanya karena Allah tidak menghendaki dia keluar dari pondok, balik lagi ke pondok. Cuman dia susah, capek dia, tapi lumayan masih dijaga oleh Allah. Dia nggak kerasa di pondok, tapi tetap nggak bisa keluar dari pondok. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki dia keluar dari pondok. Kalau sudah dipilih oleh Allah, apapun yang terjadi, tetap tinggal di pondok. Makanya minta kepada Allah, makanya banyak istighfar, banyak sholawat. Pengen tetap di pondok, hatimu senang. Coba, ada yang hatinya senang kan? Senang di pondok. Jadi itu beda, padahal sama-sama. Modelnya mukanya sama, tapi ini hatinya senang di pondok, ini tidak senang di pondok. Tapi sampai selesai semuanya, ya capek ya nggak senang. Tapi alhamdulillah selesai. Tapi capek anakku semuanya. Maka anak-anakku semuanya. Jadi di dalam hatimu ada kegelisahan. Kok di pondok merasa berat dan sebagainya. Banyak istighfar, banyak sholawat. Dan minta kepada Allah, ya Allah berikan keterangan di batinku, ya Allah hatiku, ya Allah. Terus minta kepada Allah, nanti Allah akan kasih. Dan katakan pada dirimu, hai hawa nafsuku, kamu ngajak aku keluar, ya, di luar merepotkan, di luar kerusakan, di sini kemuliaan. Terus kamu diskusi dengan dirimu dan hawa nafsumu. Jangan dituruti. Inilah anak-anakku, kalian itu orang beruntung. Orang bohong beruntung dengan kalian. Donatur-donatur akan beruntung, guru-guru beruntung dengan kalian. Maka jangan sampai ada di antara kalian ini pikirannya keluar dari pondok. Ada lagi nanti anakku di persimpangan, godaan setan di persimpangan. Setan tuh goda kalian dulu sebelum kamu mondok, digoda. Kata setan, jangan mondok. Setelah mondok, masuk SMP, MTS kan? MTS kata setan, waduh, ini saya bilang jangan mondok, malah mondok, kata setan. Misalnya biarin yuk, saya ngurus yang lain. Setan sibuk ngurus yang lainnya. Katanya Pak, datang lagi setan pas 3 sanawiyah. Pas mau tamat sana, yang kata setan, sudahlah 3 tahun, udah kapok di pondok, keluar. Setan datang lagi sekarang. Yang tamat SMP sanawiyah itu setannya tuh lagi banyak. Makanya tiba-tiba ada anak baik-baik, tiba-tiba pengen keluar, nggak mau melanjutkan, karena dia telah bersekongkol dengan setan. Hati-hati anakku semuanya. Itu di persimpangan, setan datang lagi. Setan datang lagi di saat-saat semacam itu. Maka kalian harus kalahkan setan. Sudah berada di pondok pesantren yang semangat. Syukuri. Makanya setiap malam anakku semuanya tengadahkan tanganmu. Setelah tahajudan, kalimat sederhana, ya Allah. Puji syukur kepadamu, ya Allah. Telah kau pilih kami untuk tinggal di pondok pesantren, kau ulang-ulang. Sampai kau sadar, betul kamu mengucapkan kalimat itu, bukan hafalan di otak saja. Tapi ya Allah, puji syukur kepadamu, ya Allah. Telah kau pilih kami untuk tinggal di pondok, ya Allah, berikan pada kami kebahagiaan, ya Allah, di pondok. Ya Allah, puji syukur, ya Allah. Kalau di luar, ya Allah, berat. Seorang bapak-bapak datang ke pondok, nginep di pondok. Di pondok kan ada 2 adzan. Adzan sebelum subuh, sama adzan subuh. Dipikir anak kan sekali kan. Tiba-tiba pagi sudah datang. Tunggu kok belum sholat, kok ada anak kisah itu. Tambah nangis ya cerita itu. Jadi yang pertama tadi belum azan subuh Bu ya, belum. Kok bisa? Anak kecil itu sudah bangun. Anak kecil itu sudah bangun sebelum subuh, nangis dia. Kenapa kok sampai nangis? Dia nggak tujuannya nangis. Dia cerita, saya punya anak. Saya bangunin sholat subuh susahnya setengah mati. Baru sholat subuh kalau sudah menjelang terbit matahari. Kadang kalau saya lupa tidak sholat subuh. Begitu beratnya hidup di luar anak. Tapi kalian di pondok istimewa. Kalian ahli surga semuanya ya sayang. Kemudian setelah itu ada yang harus kalian perhatikan bahwa ada adab dan tata krama untuk tinggal di pondok pesantren. Yang penting kalian syukuri.
Tapi dia pengen kalian itu menghibur orang tua kalian. Ada lakukan 3 hal di saat kalian berurusan dengan orang tua kalian, telepon atau dikunjungi. Pertama, pasti kenal agar semakin berkah, ambil berkah dari ibu kamu. Yang pertama, ucapkan terima kasih yang serius kepada ibunda ayah. Katakan, ayah, terima kasih ayah. Ibu, terima kasih. Ibu telah mengizinkan saya tinggal di pondok. Dan tambah ibu di rumah kerja, saya hanya suruh duduk sambil belajar saja. Dan sadari kalimat ini, ucapkan terima kasih. Wah, yang pertama, bisa tidak? Dicatat ya hafalan, dia bilang punya telepon, tak tanya, hafal enggak? Yang diamalkan enggak? Ucapin terima kasih. Di saat kamu ucapin terima kasih, ayahmu senang. Gembira, ibumu gembira, pintu langit dibuka. Kamu minta apa dikasih? Dikabul doa itu. Karena itu dan doanya orang tua itu akan mudah dikabul untuk anak. Kalau anaknya benar, kalau anaknya setengah syaitan, ya enggak. Dan di saat membuat ibundamu gembira, Allah doanya dikabul. Terima kasih yang pertama ya, terima kasih. Yang kedua, minta maaf. Karena apa? Minta maafnya ada apa? Umi minta maaf dulu. Sebelum mondok saya nakal ya. Minta maaf Umi dulu, kesalahan saya waktu di rumah. Umi dulu kan sering ini kan kesalahannya dulu. Minta maaf. Yang ketiga, jangan lupa kalian sering-sering minta doa kepada orang tua. Khususnya 3 ini setiap kalian telepon. Passwordnya jangan ngomong yang lainnya, dahulukan minta maaf. Terima kasih, minta maaf, dan minta doa. Itu kuncinya. Kemudian untuk kalian semua, anak-anakku semuanya, untuk menjadi waktu ini masih ada, ada masih ada, waktu masih ada kira-kira. Baik. Pertemuan yang kita pengen orang-orang sebetulnya ada berapa kali ya. Saya sayang sama anak-anak. Saya cinta sama santri. Saya kalau masuk ke tempat ini hiburan kita kalau lihat santri. Saya senang lihat santri, masya Allah. Santri manapun. Makanya dia ada kajian setiap malam Sabtu di Live Al-Bahjah TV, nasihat untuk santri. Bukan santri aja. Jadi santri manapun, karena itu nasihat. Karena tugas dia adalah mengikat seorang santri dengan gurunya. Jadi bukan untuk Al-Bahjah, enggak. Setiap malam Sabtu hanya 1 jam, 30 menit, setengah jam. Ringkas. Biasa baca kitab Ta'lim, sekarang baca kitab Al-Walad. Ini adalah nasihat untuk para santri. Dan banyak pesantren yang ikuti. Cuma dipasang layar yang lengkap, sound yang bagus. Nanti akan kita sapa dan merasa belajar. Karena penting. Jadi menuntut ilmu itu harus ada ilmunya. Ilmu menuntut ilmu. Ilmu cari ilmu. Ada di kolam ada ikan. Lalu ambil ikannya, langsung kalian nyebur ngambil ikan. Dapat nggak? Nggak dapat, nggak ada ilmunya nangkep. Cari dulu dong ilmunya nangkep ikan. Sekarang kita perlu ilmu, cari ilmu itu apa sih? Makanya kita ta'lim. Itu kalau dicari pelan-pelan oleh ustadznya, itu ilmu, cara menuntut ilmu. Ayyuhal walad dan yang lainnya. Bidayatul hidayah, ilmu cara menuntut ilmu. Adab sulukil murid, ilmu cara menuntut ilmu. Nah ini ringkasnya begini anakku. Ada 3 hal, tadi tiga biar mudah dihafal. Untuk kalian menuntut ilmu agar gampang. Yang pertama kalian harus punya cinta, rasa cinta kepada guru. Bagaimana mencintai guru itu? Dan tanda cinta kepada guru sekaligus bagaimana menumbuhkan cinta kepada guru. Lakukan ini anakku semua. Sebetulnya ini kan ceramah ini kan 2 grup ya. Grup para pejuang sama grup santri. Sekarang santri sudah bosan dengan grup pejuang. Saya senang kalau ketemu datang terus semuanya. Tukang-tukangnya semuanya itu masih begini. Saya pengen pokoknya orang bergabung di sini langsung masuk surga gitu. Pengennya begitu. Jadi jangan sampai setengah-setengah. Makanya kalau saya masuk tempat itu mana? Tukangnya mana? Tukang masaknya keluarin. Semuanya itu keluar. Saya tidak mau tanggung-tanggung nih. Kenapa? Ini tim kemuliaan. Baik. Yang pertama anakku, agar ilmu cepat, mendoakan guru. Guru mendoakan guru.
Buya itu kalau habis sholat kok lupa dengan guru Buya. Kalau Buya tidak doain guru Buya anggap sudah durhaka. Setiap habis sholat berdoain Buya. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, demi Allah, semenjak aku kenal Imam Syafi'i, aku tidak pernah sholat 2 rakaat kecuali aku doakan Imam Syafi'i. Doakan guru itu menumbuhkan cinta. Doa ya Allah, semoga guru panjangkan melapangkan rezekinya, jaga keluarganya, doakan segala doa kebaikan. Maka Allah akan berikan cinta di hati. Doakan guru. Yang kedua, agar tumbuh cinta, jangan berani-berani menyebut kekurangan guru atau mencari-cari kekurangan guru. Kalau ada orang ingin berguru dengan orang yang tidak punya kesalahan, sampai mati tidak punya guru. Gurumu kalian tidak tahu kesalahan Buya karena kalian jarang bergaul dengan guru. Kalau kalian ikut satu mobil saja sudah bisa nilai, oh Buya banyak dosa. Tanya aja anak-anak ini, oh Buya banyak salah ini. Kita kan banyak manusia. Tapi kalau seorang murid mencari-cari kesalahan guru, maka dia pasti akan menemukan. Karena gurunya manusia, guru kita bukan malaikat. Maka murid hebat adalah yang tidak berani ngomongin kekurangan guru. Ngomongin kekurangan manusia biasa saja tidak boleh, apalagi kekurangan guru. Ganti dengan panjatan doa tadi. Saya akan membicarakan kejelekan guru, sebut kebaikan. Ini yang pertama. Mahabbah, cinta, cabangnya 2. Untuk menemukan cinta, doa untuk guru. Yang ketiga, jangan menyebut kejelekannya, sebutlah kebaikannya. Direnungi, perlu disyarai oleh para ustaz yang ajarkan seperti apa. Kemudian yang kedua adalah adab tata krama. Adab itu penting. Adab itu penting. Kalau beliau tadi menyinggung masalah adab. Adab itu penting yang menjadikan ilmu itu memunculkan keberkahan dari guru dengan adab tata krama. Cuma kita harus contoh realnya kayak apa sih adab? Ini adab. Belum tentu adab. Adab itu hatimu. Ada hubungannya dengan cinta. Tapi adab itu ada hubungannya dengan keterikatan hatimu dengan guru. Makanya termasuk tidak adab yang sangat tidak adab adalah pindah pondok seenaknya. Itu kurang adab, tidak adab. Itu biasanya dia dibisik oleh setan, sehingga ada santri kerjanya pindah-pindah, pindah sana pindah sini, nggak bisa jadi alim karena sudah kurang ajar pada ustadz yang pertama. Makanya di Al-Bahjah tidak bisa terima santri yang pernah pondok di tempat lain. Kita tidak pernah menerima santri yang pernah mondok di tempat lain kecuali kiai pondok lain rekomendasi. Itu malah terjadi ikatan yang baik. Tapi kalau tidak ada izin, no, tidak boleh. Sudah ada izin belum? Coy. Kenapa? Dia kurang ajar sama gurunya. Sini pun juga akan kurang ajar. Maka anak lu semuanya minta petunjuk. Kamu kalian mana? Bahkan nanti SMA ada alian kan? Mau kuliah, tanya. Mungkin kuliah kalian mau ke mana? Buya punya pondok di Unsri, di samping Unsri ada pondok mahasiswa, bisa bergabung nanti. Adalah akidah tetap ada. Yang mau masuk Unsri, ada fakultas kedokteran dan sebagainya di Palembang dekat di sini. Oh jauh, ujung-ujungnya. Buya ada di sana buat pondok pesantren mahasiswa untuk anak kampus. Kita mulai dari anak-anak kita. Jadi anak-anak kita arahkan di sana kita buat di pondok. Anak dari Al-Bahjah semuanya. Cuman kita buka siapa saja sebetulnya. Dengan catatan mau ikut peraturan dan mau ngaji. Ngajinya nggak usah banyak-banyak, minimal 30 menit dalam sehari belajar agama. Selebihnya belajar di kampus. Ada anak-anak kita macam-macam fakultas ada di situ. Nah, itu anak. Jadi sampai mau sekolah kemana tuh tanya, takut kamu salah pilih sekolah. Sampai kalau perlu waktu mau nikah itu adalah saudarkan kiai, guru, saya menikah dengan orang ini kira-kira bagaimana? Karena beliau dengan istikharah, dengan bilang petunjuk. Ada, jangan suka pindah-pindah. Sudah di sini sampai selesai. Kalau memang harus pindah sesuai dengan perintah beliau, bukan dengan hawa nafsu. Sebab ini saya sebut istilah kalau saya tahu dengar dari dulu Kiai Jawa itu ngomong, orang kalau biasa pondok itu al-intiqal ya, intiqal yang tadi itu intiqal, al-intiqal alamat konyol. Suka pindah pondok itu alamat konyol, nggak berhasil ini. Udah suka pindah-pindah, kalian tidak. Selagi di sini lanjutkan sampai tuntas, itu tunjuk dulu. Ada yang terakhir adalah anakku. Agar kalian mudah mendapatkan ilmu, kalian harus punya jiwa khidmah, ngabdi pada guru. Ilmu bukan disimpan. Kalau ada anak cerdas, pinter, lihat saat sang guru mengajak kerja bakti, dia di pojok menghafal Al-Quran, dia gak bakal berkah hidupnya. Karena justru dengan khidmah kepada guru menjadikan ilmu semakin berkah. Dan waktu tidak akan kurang, Allah akan tambah dengan waktu yang spesial.
Makanya khidmah itu penting. Khidmah itu adalah pengabdian. Jadi hatimu nyambung dengan ngabdi untuk guru. Khidmah ini adalah juga perwujudan atau keseriusan dari mencintai, serius dan adab. Jadi khidmah itu anak luas maknanya, anakku semuanya khidmah. Kalau seandainya di sana ada sampah, kok keleleran begitu, kok kamu diam saja, kamu tidak punya jiwa khidmah. Kok pungut, bismillah, karena Allah dan karena ngabdi dulu. Ambil bismillah, kami baca la ilaha illallah. Ulama mengatakan begitu kalau aku pungut sampah baca la ilaha illallah. Kenapa? Untuk menggabungkan cabang iman. Paling agungnya cabang iman adalah la ilaha illallah. Paling kecilnya adalah pungut sampah. Jadi untuk pungut sampah dibanding dengan paling agungnya iman. Ini sebagian para kasar la ilaha illallah. Sebagian mau punya kok la ilaha illallah sih. Bismillah malah bismillah kan dianjurkan. La ilaha illallah. Jadi waktu pungut sampah agar menggabungkan satu cabang ilmu yang paling gede adalah la ilaha illallah. Cabang iman yang paling gede adalah Allah. Cabang iman yang paling kecil adalah pungut sampah. Di situ ada lampu nyala di siang hari. Nyala. Kalau Anda diam dok begini, kalau kalian diam dok, kalian tidak punya jiwa khidmah. Ada kepekaan, wah ini lampu pakai listrik. Ada. Ya Allah, saya niat abdi pada dulu. Anda itu jalan jauh, kalian mana untuk matikan listrik, sambung hati dengan dulu. Kebersihan, ketertiban dan seterusnya. Ini saja di antara anak-anak semuanya ya, singkat insyaallah. Semoga bermanfaat. Ya sayang kepada kalian. Gue pengen kalian sukses semua. Amin. Ada satu pun yang tidak sukses. Termasuk pejuang-pejuang ini dimudahkan, jangan takut. Kalian ngurusi anaknya. Anda ngurusi anaknya orang. Bukankah janji Allah melalui lisan Rasulullah? Allah bi'anil abdi maka abdi fi'ani akhi. Allah akan menjaga atau menolong seorang hamba yang menolong orang lain. Ada sebagian pengaduannya begini. Ya, kalau gara-gara saya ngajar, saya kurang perhatian dengan anak saya. Ini biasanya. Ya kan? Anak saya gimana? Semaksimal mungkin. Masuk ke tempat pondok yang sama. Mungkin Anda kurang perhatian karena itu gara-gara Anda kursi anaknya orang lain. Tapi dijamin oleh Allah bi'aunil abdi, Allah yang menolong anak kita. Maka jangan ragu, Allah bi'aunil abdi, makanya semangat. Allah akan menolong anak kita karena kita menolong anak yang lain. Makanya jangan ragu yang semangat sama Allah. Jadi kan kalau ada serius dengan tempat kuliah, Allah akan beri keturunan yang menjaga nanti insyaallah. Amin ya rabbal. Masya Allah, makasih. Duduk ya.